Ya, assalamualaikum. Balik lagi dengan saham terbang di sini. Kali ini saya akan coba bahas mengenai Merdeka Copper Gold. Bagaimana bisnisnya, prospeknya, dan berapa sih harga wajar dari Merdeka Copper Gold ini ya, atau MDKA. Nah, kita mulai dari visi dan misinya. Jadi, visinya adalah menjadi pemimpin global industri pertambangan dan logam di Indonesia. Jadi ini khusus logam ya, Merdeka Copper Gold ini. Kita lewatin aja misi-misinya apa. Langsung ke transformasi pertumbuhan. Jadi ini cukup diversifikasi di mineralnya cukup bagus ya. Jadi ada tambang emas, ada tembaga dan juga nikel. Jadi ada mineral pengikutnya juga. Emas itu biasanya ada perak ya. Jadi seperti itu. Untuk emas ini ada di tambang 7 Bukit, itu sudah beroperasi ya, sudah berproduksi juga 7 Bukit itu di Banyuwangi. Jadi Banyuwangi itu ada emas dan tembaga ya. Terus ada juga tambang emas, proyek emas yang lain di Pani. Di Pani ini untuk reserve-nya cukup gede ya, reserve di Pani ini masih dalam tahap development. Untuk tembaga yang lainnya ada juga di Wetar ya, di Wetar. Nah, mereka juga ada tambang lain yaitu nikel dan juga dan juga pemurniannya ya. Jadi cuman ini sudah terkonsolidasi sendiri secara keuangan ya menjadi MBMA. Jadi udah listing tahun 2023 kemarin ya untuk nikel. Ini wilayah operasinya. Jadi untuk 3 dan 4 ini adalah 7 bukit ya, gold mine dan juga coppernya. Yang 4 ini yang tembaganya, ini yang 3 ini yang emasnya. Wetar ini 5 untuk yang tembaga ya. Wetar agak jauh dia, mereka ke ujung di sini melalui beberapa pulau. Lalu ada juga di Sulawesi ini yang nikelnya ya, MBMA grupnya ada di Konawe dan Morowali. Nah, kita langsung ke pemegang sahamnya. Ini kebanyakan memang dari grupnya Adaro ya. Jadi memang ini lagi-lagi kemungkinan besar nanti akan bagian dividen di masa yang akan datang ya. Kalau dilihat dari grupnya ini ada Saratoga ya, grupnya Adaro ini Saratoga 18,8%, Mitra Daya Mustika ya ada 12,06%, ada Garibaldi Thohir, Suwarna Alta Mandiri. Masyarakat ini 50,28%, ya cukup gede ya, masyarakat lebih dari separohnya. Untuk entitasnya ini kita lihat kepemilikan 100% ini ada di tambang 7 Bukit ya untuk emas dan tembaga. Lalu untuk yang Wetar juga 100%, hanya saja di Pani ini masih baru 70% ya. Lalu ada Merdeka Baterai Material sini MBMA. Kita lihat dari sumber daya dan cadangannya, kalau digabungkan ya, di emasnya ini sumber dayanya 36,4 juta ons dengan cadangan 8 juta ons. Ini sudah JORC ya, dengan kadar 0,6 gram per ton. Untuk yang tembaga ini 8,5 juta ton dengan cadangannya 1,8 juta ton dan kadarnya 0,6%. Nanti data ini kita pakai untuk menghitung harga wajarnya ya. Nikel ini cukup gede ya, 13,8 juta ton dengan cadangan 2,4 juta ton dengan kadarnya ya standar ya 1,24%, nggak terlalu tinggi amat. Untuk performance highlightnya ya, untuk di tahun 2022-2023 ini emas naik ya dari 125.000 ons naik ke 138.000 ons. Untuk tembaga turun dari 19.000 ton ke 12.000 ton. Untuk nikel NPI mereka sudah berproduksi juga ya, naik dari 38.000 ke 65.000. Nikel mate yang sebelumnya belum ada naik menjadi 30.000 ton. Nah, komisarisnya ini Edwin Surya Jaya juga. Ini pemilik Adaro juga ini ya, grupnya Adaro. Ada Jason Lauren Grave, Andre Philip Starkey di jajaran direkturnya ya, Albert Saputro, dan lain-lain. Nanti bisa dicek sendiri untuk jajaran direksinya, dan saya rasa untuk GCG ini tidak ada masalah ya. Kita tahu kiprah mereka di dunia pertambangan batubara dan grup-grup mereka yang lain ya, kayak di sawit, juga di yang lain energi renewable lah ya. Nah, kita lihat ini perhitungan saya dengan riset yang tadi yang emas 8 juta ton. Ini saya ubah dulu ke dalam
troy ounce karena satuannya ya, karena kita jualannya emas itu kan troy ounce ya. Untuk yang tembaga ini pound dan nikel ton, jadi dikalikan dengan kadarnya masing-masing ya tadi ya. Seperti nikel cuman 1,24%, jadi jumlah tonase murni nikelnya itu 29.760 ton. Bagaimana dengan kinerja keuangannya? Nah, ini kinerja keuangan Merdeka Copper Gold ini dari 2019 sampai Q3 2024 ya. Untuk pendapatan ini dalam ribu US dollar ya, dari 400 juta pendapatannya, 400 juta dolar, turun pas COVID ini, turunnya 380, turunnya nggak begitu jauh. Kalau mereka naik double ya ke 869 nya harga sahamnya. Kalau kita lihat dulu ya sekitar 2000 4000 ya, saat ini harga sahamnya tuh turun ya di 1600 1500. Nah, ini sebenarnya kesempatan ya, apakah ini peluang kita untuk masuk atau memang kita tunggu dulu. Nah, ini yang jadi pertimbangan kita nantinya ya. Untuk beban pendapatan ini juga meningkat ya, dari awalnya gross profitnya sekitar 50%-an ya, gross profitnya hampir separuhnya lah, 38-40%, jadi turun ya gross profitnya ya. Kalau kita lihat ini gross profit margin dari 38,7, 35, 31, pas masuk di tahun 2023 itu turun ya, drop ke 8,5% dan 7,1% saat ini gross profit margin. Jadi kurang efisien ya dari segi operasional mereka, sehingga laba usahanya pun ya bahkan turun drastis ya, dari 33%, 29, 23, 2 digit ke 1 digit ya, ke 4%, sehingga inilah yang memicu laba usahanya tuh jadi negatif ya, jadi mengalami kerugian untuk Merdeka Copper Gold ya di periode ini. Dari tahun 2023 sekarang pun masih rugi ya, di 2024 mereka belum bisa membalikkan kinerja mereka ya. Return on equity tadinya sempat 14%, 6% ya, 4,8% ya, sekitar 5%. Nah, ini karena rugi ya, negatif ya, negatif 7,4%. Utang mereka juga tinggi ya, liabilitas jangka pendek dan jangka panjangnya lebih dari 1 kali ya. Awalnya cuman 0,8, 0,6 ya, semenjak 2022 naik, mungkin karena mereka harus akuisisi, harus menambah sumber daya dan cadangan mereka melalui eksplorasi ya, dan itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga jalan lain yang mereka ambil adalah dengan meminjam ya. Ini kita lihat keuangan saat ini lagi turun ya. Bagaimana dengan cashnya? Nah, cashnya itu dari 49 juta dolar ya, 51 juta, ini naik terus ya cashnya ya. Jadi saat ini cukup bagus untuk cashnya itu 437 juta dolar ya. Kalau dibagi per lembarnya, ini cash per share-nya 290 rupiah per lembar, jadi cukup bagus ya. Dengan megang cash saat ini, mungkin mereka lagi pikirkan untuk membelanjakan di capek modalnya ya, karena untuk yang area Pani tadi itu kemungkinan di tahun ini kali ya, saya lupa juga mau ceknya dari kemarin, sudah saya baca, cuman kapan mereka akan mulai menambang yang Pani itu masih kita tunggu lah ya. Nah, harga penutupan harganya sempat tinggi ya, di 1000 awal-awal 2019 ke 2000, 3000, 4000. Nah, ini harganya bagus ya, cuman saat ini lagi drop di bawah 2000 ya, ke 1565 per Jumat kemarin ya, Jumat kemarin pertanggal 31 Januari. Market cap saat ini sekitar 37 triliun ya, turun dari 60 triliun, dari 100 triliun turun ke 37 triliun. Belum bagikan dividen, jadi kita bersabar lah ya bagi pemegang saham, karena ini mindsetnya memang jangka panjang. Kalau memang untuk cari dividen jangka pendek belum saatnya ya, dan saya yakin kemungkinan nanti ketika mereka sukses, mereka akan bagikan dividen yang gede ya, mungkin sama kayak Adaro juga ya, grupnya Adaro. Nah, untuk valuasi bagaimana?
karena minus ya PE-nya saat ini ya minus ya. Tapi memang PE rasionya dari dulu tinggi ya, masuk saham yang mahal dengan harga dengan PE 26 108, jadi PE-nya mahal sekali ini dan kinerjanya yang saat ini. Bagaimana dengan PBV juga di atas 1 ya. Saat ini PBV turun jauh ke 2,6. Cuman ini menarik menurut saya karena mereka baru buka yang tambang di ini ya, di Wetar, di Nikel, sama di apa namanya, di Tujuh Bukit ya. Mereka belum buka yang Pani. Kalau Pani itu buka mungkin akan membantu mendongkrak kinerja mereka. EV per EBITDA juga mahal. Jadi secara valuasi ini mahal ya teman-teman semua. Jadi sudah di atas 10 kali EV per EBITDA-nya. Nah, tapi apakah memang harga sekarang mencerminkan valuasinya? Nah, kita lihat ya. Saya mencoba menghitung dari cadangan mineral mereka ya. Kita mulai dari emas dulu nih. Emas saat ini di cadangannya itu ada 8 juta ton dengan produksi kita rata-rata yang 250.000 lah ya. Dan mungkin ini akan meningkat nantinya, yang life of mine-nya 32 tahun mungkin nanti akan turun ya seiring dengan penambahan produksi mereka ya, kapasitas produksi mereka yang tinggi, lobnya akan turun, ini tidak pengaruhin. Untuk emas murni mereka ini kira-kira saya hitung 167.000 ons ya, troy ounce. Harganya itu per troy ounce-nya itu 2.800 kita ambil, dan kemungkinan ini akan naik terus ya harga bertahun. Sekarang ini emas ini lindung nilai yang tinggi, yang bagus, hedge fund yang bagus, mungkin akan naik terus ya. Kita ambil harga saat ini lah ya. Kalau kita ganti di 3.000 pun nggak ada masalah, nanti harganya akan lebih bagus lagi ya. Kita ambil yang pesimis saja lah di 2.800. Jadi revenue-nya sekitar 468 juta dolar ya, US dollar ya. Dengan net profit, ini net profitnya cukup tinggi ya, saya bikin kayak gini ya 20% ya, karena saat ini mereka kan rendah ya, rendah. Jadi net profit mereka ini sebelumnya pernah kita lihat di sini ya, sebelumnya pernah di 17, 11. Jadi kita ubah aja ini net profitnya ini jangan 20% ya, kita ganti 10% aja lah, 10%. Jadi ini kita kalikan 0,1 sehingga nilainya adalah 1,8 miliar dolar ya. Untuk yang tembaga ini 1.800 1,8 juta maksud saya, dengan produksi 50.000 ton, ini sekitar 36 tahun. Dengan cadangan saat ini dibagi, ini saya ubah ke pon ya biar mudah untuk menjualnya nanti. Dengan harga 4,2 saat ini kita bisa naikkan ini jadi 5, jadi 6. Ini bisa meningkatkan nilai ya, meningkatkan nilai 4,2. Jadi dengan revenue saat ini, net profit kita ubah lagi ke 10% aja, karena ini masih kita belum tahu ya nantinya, belum pernah 20% soalnya. Hingga EV-nya 1,8 juga ya, sama 1,8 miliar dolar. Untuk nikel ini memang sudah dikonsolidasikan ke MBMA, tapi nggak apa-apa, kita hitung aja di sini ya nikelnya. Net profitnya 10% juga sudah kita ubah, jadi sama-sama 1,8 ya. Sehingga untuk keseluruhan nilai enterprise-nya ini ya, enterprise value-nya ini di 88 triliun ya. Ini di dalam rupiah nih, 88 triliun. Sehingga harga wajarnya ini 8 juta miliar dia 88 triliun. Harga wajarnya di 3.600. Jadi harga wajarnya saya hitung di 3.600. Jadi kita marginnya kita lebarin. Jadi marginnya kita lebarin di 40% ya, karena saat ini lagi drop, maka harga entry itu di 2.200 sebenarnya. Ini menarik karena harga sekarang di 1.500. Bagi saya ini waktu yang tepat untuk beli. Cuman untuk naiknya ya memang harus sabar ya, harus sabar menunggu kenaikan harga emas ataupun menunggu yang area yang lain yang Pani itu mulai nambang, maka kinerja keuangannya akan lebih solid lagi ke depannya dan mulai bagi dividen. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.